Tahukah Anda bahwa selebar kertas kecil berukuran 2 kali 3 cm bisa menceritakan sejarah Perang Dunia, penemuan ilmiah terbesar, hingga budaya dari ujung dunia? Perangko bukan sekedar bukti pembayaran ongkos kirim. Ia adalah kapsul waktu yang mengabadikan momen paling penting dalam peradaban manusia. Pengetahuan inilah yang bisa kita dalami di Museum Perangko yang memaparkan koleksi perangko dari seluruh dunia. Museum Perangko lahir dari kisah Ibu Tien Soeharto yang mengunjungi pameran Perangko PT Pos Indonesia pada acara Jambore Pramuka Asia Pasifik ke-6 di Cibubur pada bulan Juni 1981. Dari sanalah timbul gagasan untuk membangun Museum Perangko di Taman Mini Indonesia Indah yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1983. Dengan arsitektur yang dihiasi ukiran dan patung bergaya Bali dan Jawa yang menjulang megah di atas tanah seluas 1.590 meter persegi, museum ini terbagi menjadi sayap kanan yang menjadi kantor pengelola dan tempat pertemuan, serta sayap kiri yang menjadi kantor pos tambahan untuk PT Pos Indonesia. Di halaman depan terdapat bola dunia dengan burung merpati yang membawa surat di paruhnya, mencerminkan jangkauan tugas PT Pos Indonesia ke seluruh dunia. Sejarah perangko berawal dari reformasi sistem pos di dunia, kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia, yang mengadopsi sistem tersebut pada masa kolonial. Sebelum perangko ditemukan, sistem pos sangat tidak efisien. Biaya pengiriman sering kali dibayar oleh penerima surat, dan tarifnya bervariasi tergantung jarak, yang menyebabkan banyak surat ditolak oleh penerima. Ide untuk mereformasi sistem pos dicetuskan oleh Sir Rowland Hill, seorang guru asal Inggris. Ia mengusulkan sistem tarif pos tetap, di mana biaya pengiriman dibayarkan di muka oleh pengirim. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, perangko berperangkat pertama di dunia diterbitkan di Britania Raya, Kerajaan Inggris Raya, dan Irlandia, dan mulai berlaku pada 1 Mei 1840. Perangko ini dikenal sebagai penny black, penampilan profil Ratu Victoria dengan nilai nominal 1 penny. Keberhasilan penny black merevolusi sistem pos dan memicu negara-negara lain di seluruh dunia untuk mengadopsi sistem serupa. Konsep perangko sebagai bukti pembayaran ongkos kirim menjadi standar global. Perkembangan sejarah perangko di Indonesia dimulai pada masa kolonial Hindia Belanda yang menerbitkan perangko pertamanya pada 1 April 1864. Perangko ini bergambar Raja Willem III dari Belanda dengan nominal 10 sen. Penerbitan perangko ini menandai dimulainya penggunaan perangko secara resmi di wilayah Nusantara. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kegiatan pos terus berlanjut. Pemerintah Indonesia yang baru mulai mengambil alih kontrol dan mencetak perangko sendiri. Perangko yang diterbitkan pada masa awal kemerdekaan, seperti seri banteng, menjadi simbol nasionalisme dan kedaulatan baru. Sejak saat itu, perangko di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pelunasan biaya pos, tetapi juga sebagai medium untuk merekam dan mendokumentasikan sejarah bangsa, peristiwa penting, budaya, dan keanekaragaman alam Indonesia. Di era modern saat ini, meskipun fungsi utama perangko untuk berkirim surat telah berkurang akibat komunikasi digital, perangko tetap ada dan menjadi objek penting dalam filateli atau koleksi perangko. PT Pos Indonesia terus menerbitkan perangko edisi terbaru, termasuk perangko digital atau NFT yang menarik bagi kolektor dan masyarakat luas. Proses pembuatan perangko diawali dengan penetapan tema dan desain oleh Kementerian Kominfo dan PT Pos Indonesia, diikuti pencetakan oleh peruri dengan teknik seperti offset atau intaglio, dan diakhiri dengan distribusi. Kementerian Kominfo menerbitkan SK tentang jadwal dan tema perangko yang akan diterbitkan setahun sebelumnya. Kominfo menentukan tema berdasarkan usulan masyarakat, kementerian, dan masukan dari Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Perangko atau Pokjanas Perperangkoan. PT Pos Indonesia melakukan riset terkait tema, termasuk berkonsultasi dengan ahli seperti dari BRINS untuk data dan spesifikasi yang akurat, terutama jika berkaitan dengan flora dan fauna. PT Pos Indonesia membuka kesempatan bagi desainer kompeten untuk mengajukan desain.
Setelah terpilih, desainer akan diberikan pengarahan. Desain yang dibuat kemudian divalidasi oleh ahli di BRINS dan disetujui oleh Direksi PT Pos Indonesia serta Kominfo. Setelah desain disetujui, Kominfo menugaskan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri untuk mencetak perangko. Perangko modern umumnya dicetak menggunakan teknik offset yang lebih cepat dan hemat biaya. Teknik lain yang masih digunakan, terutama untuk perangko bernilai tinggi, adalah intaglio atau cetak dalam, yang menghasilkan cetakan dengan relief khas karena kertas ditekan ke dalam ukiran pada plat logam. Setelah contoh cetak disetujui oleh Direksi PT Pos Indonesia dan Kominfo, perangko dicetak secara massal. Masyarakat dapat membuat perangko dengan foto sendiri melalui layanan Perangko Prisma di kantor pos terdekat. Cukup menyerahkan foto individu, grup atau momen berharga melalui flash disk atau secara langsung di lokasi. Perangko akan dicetak dan selesai dalam waktu 5 menit. Sebelum kemerdekaan Indonesia, perangko terbagi menjadi 2 periode utama, yaitu pada masa Hindia Belanda dan pendudukan Jepang. Perangko pada masa Hindia Belanda terbit pertama pada tahun 1864 dengan gambar Raja Willem III. Sementara perangko pada masa pendudukan Jepang diterbitkan tahun 1943 dengan gambar yang menampilkan objek-objek khas Indonesia seperti rumah tradisional, penari, kuil, dan sawah. Setelah kemerdekaan Indonesia, perangko dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode Perang Kemerdekaan antara tahun 1946 hingga 1947. Pemerintah Indonesia menerbitkan perangko dari seri Revolusi untuk memperingati perjuangan kemerdekaan. Contohnya adalah perangko banteng dan bendera merah putih yang diterbitkan pada tahun 1946 dan 1947. Periode awal kemerdekaan tahun 1948 hingga 1959. Periode ini ditandai dengan penerbitan perangko-perangko peringatan seperti kembali ke Undang-Undang 1945 pada tahun 1959 serta perangko seri seperti Presiden dan Asian Games pada tahun 1962. Periode Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Dalam periode ini, fokus produksi perangko adalah tema pembangunan nasional dan produksi perangko dilakukan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Periode pasca Orde Baru tahun 1998 hingga sekarang, produksi dan penerbitan perangko terus berlanjut dengan berbagai tema, termasuk perangko peringatan seperti seri Pahlawan Nasional pada tahun 2023 dan Asian Para Games pada tahun 2022. Serta inovasi perangko Prisma juga mulai diperkenalkan. Perangko tematik adalah cara yang menarik untuk mendokumentasikan dan mengapresiasi aspek-aspek penting dari suatu negara. Di Indonesia, tema-tema kebudayaan, pariwisata, flora, fauna, lingkungan hidup, dan kemanusiaan sangat sering diangkat oleh PT Pos Indonesia dalam penerbitan perangko. Tema kebudayaan merayakan warisan, tradisi, seni, dan sejarah bangsa. Seperti seri Busana Nasional Indonesia yang menampilkan beragam pakaian adat dari berbagai provinsi. Seri alat musik tradisional dengan gambar alat musik seperti gamelan, angklung, atau sasando. Seri upacara adat menggambarkan ritual atau perayaan tradisional seperti upacara Kasada di Gunung Bromo. Seri situs warisan dunia UNESCO menampilkan Candi Borobudur, Prambanan, dan situs Sangiran. Tema pariwisata bertujuan untuk mempromosikan keindahan alam dan destinasi unggulan di Indonesia, seperti seri Destinasi Prioritas Indonesia yang menampilkan destinasi seperti Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, atau Likupang. Seri Keindahan Alam Indonesia, perangko dengan pemandangan gunung, pantai, dan laut. Tema flora menyoroti kekayaan jenis tumbuhan, terutama yang khas atau langka, seperti seri Bunga Nasional yang bergambar bunga melati, anggrek bulan, atau Padma raksasa Rafflesia arnoldi. Seri tumbuhan obat tradisional yang menampilkan berbagai tanaman herbal Indonesia. Seri pohon langka Indonesia yang menampilkan pohon endemik atau dilindungi. Tema fauna adalah salah satu yang paling populer di kalangan kolektor dunia. Sering menampilkan satwa endemik, seperti seri satwa terancam punah. Perangko ikonik ini menampilkan komodo, orangutan, harimau Sumatera, atau badak Jawa. Seri aneka jenis burung Indonesia
seri yang menampilkan burung cendrawasih, jalak Bali atau elang Jawa, serta seri ikan hias endemik menampilkan keanekaragaman ikan hias asli perairan Indonesia. Tema lingkungan hidup bersifat edukatif dan seringkali diterbitkan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan, seperti seri perubahan iklim, perangko yang mengkampanyekan kepentingan menjaga lingkungan, seri konservasi mangrove, seri yang menekankan peran hutan mangrove dalam ekosistem pesisir, serta seri Hari Lingkungan Hidup Sedunia, penerbitan perangko khusus untuk memperingati tanggal penting lingkungan hidup. Tema kemanusiaan biasanya terkait dengan kegiatan sosial, kesehatan, perdamaian, atau bantuan bencana, seperti seri Palang Merah Indonesia, perangko yang mengapresiasi peran PMI dan relawan, serta seri pencegahan COVID-19, seri perangko yang diterbitkan selama pandemi untuk mengapresiasi tenaga medis dan menyebarkan pesan kesehatan, serta seri peringatan Hari Anak Nasional atau Hari Disabilitas Internasional, perangko yang mendorong inklusivitas dan hak asasi manusia. Untuk melihat koleksi lengkap dan perangko terbaru berdasarkan tema-tema ini, kita dapat mengunjungi katalog online resmi Philately Post Indonesia. Selain itu, terdapat pula perangko bertema pramuka atau kepanduan dan olahraga. Adalah dua dari tema koleksi yang paling diminati secara global, termasuk di Indonesia. PT Pos Indonesia secara rutin menerbitkan perangko untuk memperingati kegiatan dan pencapaian penting dalam kedua bidang tersebut. Tema pramuka sering diterbitkan untuk merayakan kegiatan kepanduan baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia telah menerbitkan perangko seri Jambore Nasional secara berkala. Perangko seri Jambore Nasional pertama terbit pada tahun 1955. Indonesia juga turut serta menerbitkan perangko untuk memperingati Jambore Kepanduan Sedunia, seperti seri untuk Jambore Sedunia ke-24 di Amerika Serikat pada tahun 2019. Terdapat pula perangko yang menampilkan tokoh-tokoh kunci dalam gerakan kepanduan, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Bapak Pramuka Indonesia, dan Lord Baden-Powell yang merupakan pendiri kepanduan dunia. Penerbitan seri khusus untuk memperingati usia gerakan pramuka di Indonesia. Misalnya perangko 50 tahun Gerakan Pramuka Indonesia pada tahun 2011. Perangko juga pernah menampilkan gambar tanda kecakapan khusus, termasuk tanda kecakapan khusus pengumpul perangko yang menunjukkan hubungan erat antara filateli dan pramuka. Perangko tema olahraga diterbitkan untuk mengabadikan perhelatan akbar, prestasi atlet, dan mempromosikan gaya hidup sehat. PT Pos Indonesia sering menerbitkan perangko edisi khusus untuk setiap penyelenggaraan PON. Contohnya adalah perangko PON ke-19 di Jawa Barat pada tahun 2016 yang menampilkan 12 cabang olahraga, dan PON ke-20 di Papua pada tahun 2021. Indonesia juga menerbitkan perangko untuk partisipasi dalam ajang olahraga internasional, seperti perangko seri Olimpiade Sydney pada tahun 2000 yang menampilkan cabang olahraga bulu tangkis, dan perangko Asian Games yang keempat pada tahun 1962 di Jakarta. PT Pos Indonesia juga menerbitkan perangko khusus untuk memperingati Hari Olahraga Nasional setiap tahunnya. Terdapat pula perangko yang fokus pada satu cabang olahraga tertentu, seperti tinju, dayung perahu naga, dan sepeda, serta penerbitan perangko untuk mengapresiasi Yayasan Pembina Olahraga Cacat Indonesia pada tahun 1980. Untuk melihat koleksi lengkap perangko tersebut, kita dapat mengunjungi katalog online resmi Philately Post Indonesia. Filateli adalah hobi yang mengumpulkan perangko dan benda-benda pos lainnya yang memiliki nilai sejarah, seni, dan budaya. Istilah filateli berasal dari bahasa Yunani, di mana philos berarti teman atau cinta, dan atelia berarti bebas pajak, yang merujuk pada perangko yang menunjukkan pembayaran biaya pos. Kegiatan filateli tidak hanya sekedar mengoleksi, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas menarik lainnya, seperti mengumpulkan perangko berdasarkan negara, berdasarkan periode, berdasarkan tema, dan berdasarkan jenis. Mempelajari dan meneliti sejarah pos, variasi perangko, dan konteks sejarah. Merawat koleksi, menyimpan, menggunakan alat, dan memisahkan perangko. Memamerkan koleksi,
baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta mengikuti komunitas, melibatkan interaksi sesama kolektor melalui pertukaran perangko, lelang perangko, serta pertemuan rutin. Filateli adalah hobi yang kaya akan wawasan, menggabungkan kesenangan mengoleksi dengan pengetahuan tentang geografi, sejarah, seni, dan budaya dunia. Itulah akhir dari kita mempelajari sejarah dan perkembangan perangko yang ada di Museum Perangko Taman Mini Indonesia Indah. Terus dukung channel Jalan Bareng Andisan dengan subscribe, like, dan komen agar channel Jalan Bareng Andisan bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi tentang berbagai tempat-tempat wisata, rekreasi, dan liburan lainnya. Selanjutnya, mau jalan bareng Andisan kemana lagi ya? Tulis di komen.